ilmunya itu hanya untuk akhirat, bukan karena duniawi. فذكر 5 علامات. Ada cirinya, ciri yang menunjukkan seseorang pencarian ilmunya itu karena Allah, bukan karena hal dunia. الأولى أن يكون عاملا بالعلم. Pertama, hendaknya dia mengamalkan ilmu. فيسارع إلى فعل المأمور وترك المنهي. Artinya ketika dia menyampaikan ilmu, dia pun juga mengerjakan apa yang diperintahkan, sigap mengerjakan apa perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. والثانية أن يربط علمه بالطاعات والعبادات ويبتعد عن كثرة الجدال والمنازعات. Dan yang kedua adalah dia koneksikan ilmunya itu dengan pengamalan, dengan ibadat, dengan pengamalan dia amalkan daripada ilmu tersebut, dan jangan hanya sibuk sekedar berjidal ataupun adu mulut dengan ilmunya. قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Dalam hadis Rasulullah bersabda, tidaklah tersesat sekelompok kaum setelah Allah Ta'ala berikan ilmu kepada mereka, melainkan yang membuat mereka tersesat karena mereka selalu berjidal dan berdebat. فالواجب بيان العلم وبيان الأدلة من دون الجدال العقيم بل لا جدال إلا بالتي هي أحسن. Maka suatu kewajiban untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan isi dan ajaran daripada syariat tersebut tanpa jidal mandul atau debat yang mandul, yang nggak ada manfaat, yang nggak ada gunanya. Kalaupun berjidal dengan metode yang terbaik. وأهل البدع والأهواء يحبون الجدال ويقيمون أمورهم عليه ويناوئون كل من خالفهم من الأحياء والأموات ويسبونهم. Orang-orang penyembah hawa nafsu, budak hawa nafsu, mereka itu hobi. Orang-orang yang telah terkontaminasi dengan bid'ah dan hawa nafsu, mereka itu memang punya hobi, kecenderungan senang berjidal, senang berdebat, dan mereka sengaja melakukan perdebatan atau mencari permusuhan dengan debat yang mereka lakukan itu. وأرباب الصدق والإخلاص إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun orang-orang yang ikhlas, yang memiliki ilmu dan takwa kepada Allah Ta'ala, ketika diprovokasi oleh orang-orang jahil tadi, mereka hanya mengucapkan dengan ucapan salam, ucapan damai. وكان يقول بعض العارفين في القرون الأولى إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. Para kaum arifin di abad-abad yang terdahulu, mereka memberikan nasihat bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah Ta'ala bukakan untuk hamba tersebut pintu beramal dan ditutup pintu untuk berjidal, berdebat. وإذا أراد بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. Apabila Allah Ta'ala ingin menjerumuskan, mencelakakan hambanya dalam keburukan, dibukakan pintu berjidal dan ditutup pintu beramal. وذكر الابتعاد عن الترفه والتوسع في الطعام والمسكن والأثاث واللباس. Dan disebutkan di sini hendaknya juga menjauhi kemewahan di dalam makanan, di dalam tempat tinggal, di dalam berpakaian, berlebihan dalam itu semua tidak baik. بل يكون أقل شيء على ميزاني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Hendaknya dia berada di dalam posisi yang moderat dalam hal ini, sesuai daripada neraca yang Allah Ta'ala ajarkan, bahwasanya ketika mereka berinfak itu mereka bukan orang yang kikir ataupun pelit, bukan juga orang yang mubadzir dan berlebihan. فإذا تعلق قلبه بالتوسع في ذلك زيادة على الحاجة انفتحت عليه أبواب كثيرة من تلبيس إبليس ومن الوقوع في الشبهات والمحرمات. Apabila hati seseorang terobsesi untuk bermewah-mewahan, berlebihan dalam perihal itu semuanya, maka akan terbuka celah bagi iblis untuk menjerumuskan orang itu dalam perangkap-perangkapnya di dalam hal-hal keburukan yang banyak. وذكر علامة أن لا يكون عنده رغبة في مجالسة أرباب الإمارة ولا أرباب الثروات ولا أهل المظاهر في الدنيا إلا. Dan ciri yang keempat itu, janganlah seorang alim itu memiliki obsesi pengen dekat
dengan pemimpin, pengen dekat dengan hartawan, pengen dekat dengan orang-orang kaya, jangan dia memiliki obsesi ingin dekat kepada mereka. إلا لإبلاغ نصيحة وهداية وتوجيه. Namun semata-mata dia lakukan untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu ini kepada mereka semua. أو لدفع ظلم عن أحد من الخلق. Atau untuk membantu orang lain agar terhindar dari kezaliman dengan dia memberikan pertolongan. أو لشفاعة لذي حاجة يحتاج أن يشفع له فيها. Atau menolong orang lain yang perlu dia tolong di dalam memberikan penyampaian kepada para pemimpin dan pejabat itu. ويكون أنس الصادق المخلص بالجلوس مع الضعفاء والمساكين ومن لا يوبه له. Maka hendaknya dia memiliki rasa damai, kesenangan untuk duduk bersama orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap rendah. Dia tidak sungkan untuk duduk bersama mereka dan mengajarkan mereka. وكان مارا في الطريق على بغلته يوما سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب فوجد في الطريق جماعة من المساكين وجمعوا كسرا لهم وجلسوا يتغدون فسلم عليهم. Pernah suatu kali Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, dia di atas kendaraannya, tahu-tahu saat dia berjalan di suatu jalanan di tengah pasar itu, ngelewati sekelompok orang-orang yang sedang duduk, yang kebetulan mereka sedang makan di tepi jalan, orang-orang fakir miskin tersebut. فقالوا هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله. Maka ketika mereka melihat Sayyidina Husain, maka orang-orang fakir miskin yang makan di tepi jalan itu berkata, ayo silakan ikut makan bersama kami, wahai cucunya Rasulullah. فخرج عن بغلته قائلا إن الله لا يحب المتكبرين فجلس معهم. Maka dia pun turun dari hewan tunggangannya itu, kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Dia turun dari tunggangannya dan duduk bersama mereka ikut makan. بعد أن أكل معهم وجبر خواطرهم قال قد دعوتموني فأجبتكم فأنا أدعوكم غدا للغداء عندي فأجيبوني. Setelah selesai makan sedikit bersama mereka, maka Sayyidina Husain bin Ali bilang, saya kan sudah menjawab undangan kalian. Nah sekarang giliran saya mau mengundang kalian, besok saya undang kalian ikut makan siang bersama saya di rumah saya, kata Sayyidina لبيك يا ابن بنت رسول الله. Maka mereka pun gembira menjawab undangan Sayyidina Husain. فأعد لهم الغداء والهدايا والمواساة في اليوم الثاني وأعطى كل واحد منهم ما يستغني به. Maka beliau persiapkan untuk mereka di hari berikutnya itu makan siang dan hadiah dan pemberian uang untuk mereka itu yang mencukupi keperluan mereka para fakir miskin tersebut. الحسين تربى في بيت رسول الله وفاطمة وعلي. Sebab Sayyidina Husain beliau dididik di rumahnya Rasulullah, di rumahnya Siti Fatimah, di rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. فأورثته هذه الأخلاق. Sehingga dia mewarisi akhlak semacam ini dari mereka. قال والخامسة ألا يسارع إلى الفتوى بل يحب أن يكفى هذا ممن هم أهل إذا وجد المتأهل. Dan yang kelima adalah dia tidak terburu-buru di dalam memberikan fatwa. Bahkan justru dia ketika ditanyakan tentang suatu fatwa, dia oper kepada orang lain yang menurut dia lebih baik dalam menyampaikan fatwa itu. وتجد أهل البدعة والهوى يسارعون إلى الفتوى من دون أن يسألوا ولا أن يتأهلوا ويفتون على الأحياء وعلى الأموات. Nah, kamu akan temukan orang-orang yang terkontaminasi dengan bid'ah, dengan obsesi atas hawa nafsu mereka itu terburu-buru di dalam menyampaikan fatwa, bahkan nggak diminta fatwa mereka berfatwa seenaknya. فويل لهم مما يقولون ومما يجترئون وسيجازون على ذلك. Maka celaka mereka atas apa yang mereka ucapkan, atas kelancangan mereka di dalam fatwa, dan mereka bakalan dibalas hari kiamat atas kengawuran tersebut. بعده الحي ضياء الحرمين.